Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dalil-dalil dalam segitiga. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Ajuhroh, Farah Mutia Putri, Hanifah Rahmi Sirait, Mutiara Anjani Siregar, dan Saiful Abdi Panjaitan. Nah, dalil-dalil dalam segitiga itu ada 8. Yang pertama, dalil Menelaus, dalil Stewart, dalil Seva, dalil titik tengah segitiga, dalil intercept segitiga, aturan sinus, aturan kosinus, dan aturan luas segitiga. Yang pertama, dalil Menelaus. Diberikan segitiga ABC, di mana titik D terletak pada garis AC dan titik E terletak pada garis BC. Kemudian, titik D dan E dihubungkan membentuk garis DE. Nah, garis AB dan DE jika diperpanjang, keduanya berpotongan di titik F. Dari kondisi ini, dapat dikatakan bahwa dalil Menelaus yaitu titik D, E dan F segaris jika dan hanya jika memenuhi BE per EC dikali CD per DA dikali AF per FB sama dengan 1. Untuk membuktikan dalil Menelaus tersebut, di sini saya akan menjabarkannya. Misalkan, titik P adalah proyeksi titik A pada DF, titik Q adalah proyeksi titik C pada DF, dan titik R adalah proyeksi titik B pada DF, maka segitiga BER sebangun dengan segitiga QEC, sehingga berlaku BE per EC sama dengan BR per QC. Itu persamaan pertama. Lalu, segitiga CDQ sebangun dengan segitiga ADP, sehingga berlaku CD per DA sama dengan QC per PA, persamaan kedua. Segitiga BRF sebangun dengan segitiga APF, sehingga berlaku AF per FB sama dengan PA per BR, persamaan ketiga. Dari ketiga persamaan ini dapat kita kalikan dan kita peroleh BE per EC dikali CD per DA dikali AF per FB sama dengan BR per QC dikali QC per PA dikali PA per BR. BE per EC dikali CD per DA dikali AF per FB sama dengan BR per BR dikali QC per QC dikali PA per PA. Maka dihasilkan BE per EC dikali CD per DA dikali AF per FB sama dengan 1. Maka terbuktilah dalil Menelaus tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh. Diketahui gambar seperti di samping dengan BE banding EC sama dengan 2:3 dan AB banding FB sama dengan 5:3. Tentukan nilai AD banding AC. Nah, di sini kan udah kita ketahui nih, nilai AB banding FB sama dengan 5:3. Sehingga kita juga dapat mengetahuinya bahwa AF banding FB sama dengan 8:3. Hasil AF adalah 8, itu berasal dari, tadi kan AB 5, terus FB itu 3, berarti AB ditambah BF sama dengan AF, di mana 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, langsung kita gunakan aja ke dalil Menelaus, yaitu BE per EC dikali CD per DA dikali AF per FB sama dengan 1. BE per EC tadi udah kita ketahui 2/3 dikali CD per DA kan belum diketahui nih, langsung aja dikali AF per FB sama dengan 8/3, berarti 2/3 dikali CD per DA dikali 8/3 sama dengan 1. Nah, 2/3 dikali 8/3 kan 16/9, berarti CD per DA dikali 16/9 sama dengan 1. Maka hasilnya CD per DA sama dengan 9/16. Karena nilai CD per DA sama dengan 9/16, maka kita juga dapat menyimpulkan AD banding AC sama dengan 16/25. Tadi kan AD sudah diketahui 16. Nah, AC-nya dari mana 25? Itu dari
AD kan 16, DC 9, berarti AD ditambah DC sama dengan AC. Atau 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi nilai AD banding AC sama dengan 16/25. Atau 16 banding 25. Yang kedua ada dalil Stewart. Dalil Stewart menyatakan hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan panjang ruas garis yang menghubungkan titik sudut dengan sisi yang ada di hadapan sudut tersebut. Pada segitiga ABC di samping, jika titik D terletak pada sisi AB sehingga panjang AD sama dengan E, DB sama dengan F, dan M tambah N sama dengan G, maka panjang garis AD sama dengan I. Dirumuskan CD kuadrat dikali AB sama dengan CD kuadrat dikali AD ditambah CA kuadrat dikali DB dikurang AD dikali BD dikali AB. Atau bisa juga I kuadrat dikali C sama dengan G kuadrat dikali E ditambah H kuadrat dikali F dikurang E dikali F dikali C. Dari dalil Stewart, kita juga bisa mengetahui mengenai teorema proyeksi segitiga lancip. Misalkan panjang BD sama dengan H, maka AD sama dengan C dikurang H. Pada segitiga ABC dan segitiga BCD di samping, masing-masing siku-siku di D, sehingga berlaku CD kuadrat sama dengan F kuadrat dikurang H kuadrat. CD kuadrat sama dengan G kuadrat dikurang buka kurung C kurang H kuadrat. Sehingga G kuadrat dikurang buka kurung C kurang H tutup kurung kuadrat sama dengan F kuadrat dikurang H kuadrat. G kuadrat dikurang C kuadrat ditambah 2CH dikurang H kuadrat sama dengan F kuadrat dikurang H kuadrat. Maka dapat disimpulkan G kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah F kuadrat dikurang 2CH. Di dalam dalil Stewart juga terdapat teorema proyeksi segitiga tumpul. Kita misalkan bahwa panjang AD sama dengan C, maka BD sama dengan J ditambah G pada segitiga ABC dan segitiga BCD. Masing-masing siku-sikunya terletak pada titik D, sehingga berlaku CD kuadrat sama dengan H kuadrat dikurang G ditambah J kuadrat, maka CD kuadrat sama dengan F kuadrat dikurang J kuadrat. Sehingga H kuadrat dikurang G tambah J kuadrat sama dengan F kuadrat dikurang J kuadrat. Maka difaktorkanlah H kuadrat dikurang G tambah J kuadrat ini, maka menghasilkan H kuadrat dikurang G kuadrat ditambah 2 kali G kali J dikurang J kuadrat sama dengan F kuadrat dikurang J kuadrat, sehingga menghasilkan H kuadrat sama dengan G kuadrat ditambah H kuadrat tambah 2G kali J. Seperti pada gambar di samping, yaitu maka contoh dari dalil Stewart ini, kita misalkan bahwa jika AB sama dengan 10 cm, CB sama dengan 12 cm, AC sama dengan 6 cm, dan DB sama dengan 7 cm. Yang ditanya adalah berapa panjang dari CD. Langkah yang pertama, apabila kita ingin mencari panjang dari AD terlebih dahulu, yaitu dengan cara AD sama dengan AB dikurang BD.
Nilai dari AB sudah diketahui yaitu 10 cm, sedangkan nilai dari BD sama dengan 7 cm. Jadi tinggal memasukkan ke dalam rumus bahwa AD sama dengan 10 cm dikurang 7 cm sama dengan 3 cm. Maka AD sama dengan 3 cm. Maka setelah kita mendapatkan nilai dari AD, maka langkah yang kedua kita lakukan adalah dengan menggunakan dalil Stewart ini. Maka akan menjadi AB dikali CD kuadrat sama dengan BD dikali AC kuadrat ditambah AD dikali BC kuadrat dikurang AB dikali AD dikali BD. Masing-masing dari BD dan AD, BC, AB, AD telah diketahui masing-masing dari nilainya. Nilai dari AB adalah 10, CD merupakan suatu hal yang dipertanyakan, dan BD adalah 7, AC adalah 6, dan AD adalah 3, BC adalah 12, AB 10, AD 3, dan BD 7. Jadi setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi 10 kali CD kuadrat sama dengan 7 dikali 6 kuadrat ditambah 3 dikali 12 kuadrat dikurang 10 dikali 3 dikali 7. Maka 10 kali CD kuadrat sama dengan 7 kali 36 ditambah 3 dikali 144 dikurang 10 dikali 3 dikali 7. Maka 10 kali CD kuadrat sama dengan 7 kali 36 adalah 252. 3 kali 144 adalah 432. Dan 10 kali 3 kali 7 adalah 210. Maka 252 ditambah 432 dikurang 210 sama dengan 474. Maka CD kuadrat sama dengan 474 dibagi 10, menghasilkan 47,4. Lalu CD sama dengan dibuat ke dalam bentuk akar, yaitu akar dari 47,4 dan menghasilkan CD sama dengan 6,9 cm. Jadi kesimpulannya panjang CD adalah 6,9 cm. Untuk dalil yang ketiga yaitu dalil Sheva. Segitiga ABC terdapat titik D, E, dan F yang masing-masing terletak pada sisi BC, AC, dan AF. Maka dalil Sheva ini berbunyi garis AD, BE, dan CF berpotongan di satu titik yang kongruen jika dan hanya jika berlaku perbandingan dari AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Dalil Sheva di atas berlaku pula untuk arah sebaliknya, yaitu AE per EC kali CD per BD kali BF per FA sama dengan 1, seperti pada gambar di samping. Maka dari itu, dalil Sheva ini dibuktikan dengan menggunakan dalil Menelaus sebagai berikut. Di dalam PPT terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Pada gambar A,
berlaku dalil Menelaus, yaitu FO per OC kali CE per EA kali AB per BF sama dengan 1. Hal ini merupakan persamaan yang pertama. Sedangkan pada gambar B berlaku dalil Menelaus, yaitu FO per OC kali CD per BD kali BA per AF sama dengan 1. Maka FO per OC sama dengan BD per CD dikali AF per BA merupakan persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan yang pertama dan yang kedua tadilah diperoleh DB per CD dikali AF per BA kali CE per EA dikali AB per BF sama dengan 1. Maka DB per CD dikali AF per FB dikali CE per EA sama dengan 1. AF per FB kali BD per DC kali CE per EA sama dengan 1. Maka hal ini dapat dibuktikan. Untuk contoh soal dari dalil Seva adalah dari gambar segitiga di samping terdapat AE sama dengan 1 cm, AF sama dengan 3 cm, BF sama dengan 2 cm, BD sama dengan 4 cm, dan CD sama dengan 9 cm. Yang ditanya adalah berapa nilai G. Maka kita menyelesaikan soal ini yaitu dengan menggunakan dalil Seva yang telah dibahas sebelumnya, yaitu AE per EC kali CD per BD kali BF per FA sama dengan 1. Maka 3/2 kali 4/9 dikali G per 1 sama dengan 1. Maka nilai G yang kita dapatkan adalah 3/2. Materi selanjutnya yaitu dalil titik tengah segitiga. Dalil titik tengah pada segitiga berbunyi yaitu segmen garis penghubung titik-titik tengah dari kedua sisi-sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya adalah setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Misalkan, pada segitiga titik D adalah titik tengah sisi AC dan titik E adalah titik tengah sisi BC. Segmen garis penghubung titik D dan titik E atau segmen garis DE pasti sejajar dengan garis AB dan panjang DE sama dengan setengah kali AB. Pembuktian dalil titik tengah pada segitiga yaitu berdasarkan pada gambar yang ada di layar, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Berdasarkan sifat kesebangunannya, maka kita peroleh yaitu CD per CA sama dengan DE per AB. 1/2 sama dengan DE per AB, sehingga DE sama dengan 1/2 dikali AB. Contohnya yaitu perhatikan gambar segitiga berikut. Jika DE sama dengan 3 cm, tentukan panjang sisi AB. Maka penyelesaiannya yaitu DE sama dengan setengah dikali AB. AB sama dengan 2 dikali DE. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dalil intercept segitiga. Perhatikan segitiga ABC di bawah. Jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga ABC,
Misalnya, sejajar dengan BC memotong dua sisi lain segitiga ABC atau sisi AB dan AC di titik D dan E, maka berlaku perbandingan, yaitu AD dibanding DB sama dengan AE dibanding EC, sehingga AD berbanding AB sama dengan AE berbanding dengan AC sama dengan DE berbanding dengan BC. Contohnya yaitu diketahui AD berbanding dengan BD sama dengan 3 berbanding 2 dan AB sama dengan 12 cm. Tentukan panjang DE. Penyelesaian AD sama dengan 3/3 tambah 2 dikali 12 sama dengan 36/5 sama dengan 7,2. Menurut dalil intercept segitiga, diperoleh yaitu AD berbanding AB sama dengan DE berbanding BC. 7,2 berbanding 12 sama dengan DE berbanding 10. 12 kali DE sama dengan 7,2 dikali 10. DE sama dengan 72/12 sama dengan 6. Jadi, panjang DE adalah 6 cm. Materi selanjutnya yaitu aturan sinus. Aturan sinus adalah perbandingan sisi depan sudut sama dengan perbandingan nilai sinus sudut. Untuk menurunkan aturan sinus, perhatikan segitiga ABC lancip di sebelah. Pada garis AP, BQ, dan CR merupakan garis tinggi pada sisi A, sisi B, dan sisi C. Pada segitiga ACR, sin A sama dengan CR per AC, yang menghasilkan persamaan satu yaitu CR sama dengan AC kali sin A. Pada segitiga BCR, sin B sama dengan CR per CB, yang menghasilkan persamaan 2 yaitu CR sama dengan CB dikali sin B. Dari persamaan 1 dan 2, diperoleh yaitu AC dikali sin A sama dengan CB kali sin B. AC per sin B sama dengan CB per sin A, sehingga menghasilkan persamaan 3 yaitu B per sin B sama dengan A per sin A. Pada segitiga BAP dibagi sin B sama dengan AP per AB, maka AP sama dengan AB dikali sin B yang termasuk ke dalam persamaan 4. Pada segitiga CAP dibagi sin C sama dengan AP per AC, maka AP sama dengan AC dikali sin C yang termasuk ke dalam persamaan 5. Persamaan 4 sama dengan persamaan 5 diperoleh yaitu AB dikali sin B sama dengan AC dikali sin C. Maka AB per sin C sama dengan AC per sin B, di mana termasuk persamaan 6. Persamaan 3 dan 6 diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Persamaan yang terakhir ini disebut aturan sinus atau dalil sinus. Aturan sinus juga berlaku pada segitiga tumpul, sehingga rumus aturan sinus adalah pada segitiga ABC sebarang berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Bentuk ini disebut aturan sinus. Contoh, diketahui tinggi orang sama dengan tinggi gerbang sama dengan AC sama dengan BD sama dengan FG sama dengan 2 meter yang tertera di dalam gambar. Besar sudut elevasi sama dengan sudut ECF sama dengan 50 derajat dan sudut EDF sama dengan 60 derajat. Jarak horizontal dari orang tersebut ke pintu gerbang sama dengan AB sama dengan CD sama dengan 20 meter. Ditanya tinggi gedung, yaitu panjang EG dan jarak orang yang berdiri ke gedung. Penyelesaiannya,
Yang pertama, tinggi gedung yaitu panjang EG dalam segitiga ECD. Sudut CED sama dengan 180 derajat dikurang buka kurung sudut EDC ditambah sudut ECD tutup kurung sama dengan 180 derajat dikurang buka kurung 180 derajat dikurang 60 derajat tutup kurung ditambah 50 derajat tutup kurung sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat ditambah 50 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 170 derajat yang asalnya dari 120 derajat ditambah 50 derajat. Jadi hasilnya yaitu sama dengan 10 derajat. Selanjutnya, CD per sin sudut CED sama dengan DE per sin sudut ECD. Yang dimana nilai CD itu 20 per sin 10 yaitu nilai dari sin sudut CED. Dan sama dengan DE per sin sudut 50 derajat yaitu didapat dari sin sudut ECD. Menjadi DE per sin sudut 50 derajat. DE dikali sin 10 derajat sama dengan 20 dikali sin 50. Sin 10 derajat itu sama dengan 0,174. DE sama dengan 20 dikali 0,766 yang didapat dari nilai sin 50 derajat. 0,174 DE sama dengan 15,32. 15,32 ini didapat dari nilai 20 dikali 0,766. Jadi DE sama dengan 15,32 per 0,174. DE sama dengan 88,05. Dalam segitiga EDF, sin 60 derajat sama dengan EF per DE. Di mana nilai sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3 sama dengan EF per DE yaitu nilainya 88,05. Jadi EF sama dengan 88,05 dikali setengah akar 3 yaitu 88,05 dikali 0,87 yaitu nilai dari setengah akar 3 sama dengan 76,60 meter. Tinggi gedung sama dengan tinggi EG, di mana sama dengan tinggi EF ditambah tinggi FG. Tinggi EF itu bernilai 76,60 ditambah tinggi FG yaitu 2 meter. Menjadi hasilnya 78,60 meter. Untuk mengetahui jarak orang berdiri ke gedung sama dengan panjang AB ditambah panjang DF, di mana tan 60 derajat sama dengan EF per DF. Tan 60 derajat itu hasilnya akar 3 sama dengan panjang EF itu 76,60 per DF. Akar 3 DF sama dengan 76,60. DF sama dengan 44,225 meter. Jadi, jarak orang berdiri dengan gedung sama dengan panjang AB ditambah panjang DF, di mana panjang AB sama dengan 20 ditambah 44,225 meter. Yang hasilnya 64,225 meter. Aturan kosinus. Aturan kosinus adalah kuadrat sebuah sisi sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya dikurangi 2 kali hasil kali kedua sisi tersebut dan kosinus dari sudut yang disertakan. Untuk memahami aturan kosinus, mari kita perhatikan gambar di samping. Segitiga ABC lancip dengan sudut A sama dengan 40 derajat, panjang sisi B sama dengan 6 cm, dan panjang sisi C sama dengan 4. Unsur yang diketahui pada segitiga ABC tersebut adalah panjang dua sisi dan besar
Panjang dua sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut yaitu sisi sudut sisi. Untuk menurunkan aturan kosinus, perhatikan gambar 2 di samping dengan T adalah garis tinggi pada sisi C. Pada segitiga BCD, A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat yang termasuk ke dalam persamaan 1. Pada segitiga ACD, sin A sama dengan T per AC, maka T sama dengan AC dikali sin A yang termasuk ke dalam persamaan 2. Cos A sama dengan AD per AC, maka AD sama dengan AC dikali cos. Cos BD sama dengan AB dikurang AD yang termasuk persamaan ketiga. Selanjutnya substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Maka diperoleh A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat yang termasuk ke dalam persamaan 1. Maka A kuadrat sama dengan AC dikali sin A kuadrat ditambah AB dikurang AD kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan AC kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah AB kuadrat dikurang 2AB dikali AD ditambah AD kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 dikurang cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurang 2 kali C dikali AC dikali cos A ditambah AC dikali cos A kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurang 2 kali C dikali B dikali cos A ditambah AC kuadrat dikali cos kuadrat A. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat dikali cos A cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurang B dikurang 2BC cos A ditambah B kuadrat dikali cos kuadrat A. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC cos A. Maka 2BC cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Secara analog akan didapat pula cos B sama dengan 2 kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per A2 kali AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 kali AB. Aturan kosinus berlaku pula pada segitiga tumpul. Jadi, rumus aturan kosinus adalah terdapat pada segitiga ABC sebarang berlaku cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali BC. Sedangkan cos B rumusnya adalah A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 kali AC. Cos C rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 kali AB. Aturan kosinus ini digunakan jika dalam sebuah segitiga sebarang diketahui panjang ketiga sisinya. Maka penggunaan lain dari aturan kosinus yaitu terdapat pada segitiga ABC sebarang maka akan berlaku dengan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC cos A. Untuk B kuadrat dengan rumus sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang AC kali cos B. Untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali AB cos C.
Aturan kosinus ini digunakan jika dalam sebuah segitiga sebarang diketahui panjang dua sisinya dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, atau sisi, sudut, sisi. Maka untuk contoh soalnya yaitu apabila diketahui segitiga ABC memiliki panjang sisi A sama dengan 7 cm, sisi B sama dengan 8 cm, dan sisi C sama dengan 9 cm. Yang ditanya, hitunglah sudut dari si A. Maka dapat kita selesaikan untuk mencari sudut dari A adalah dengan memakai rumus cos A terlebih dahulu, yaitu cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali BC. B kita ketahui adalah 8 cm, jadi 8 kuadrat, sedangkan C adalah 9 cm, 9 kuadrat, dan A-nya adalah 7 cm, jadi 7 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 7 kuadrat dibagi 2 kali 8 kali 9. 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, dan 7 kuadrat 49. 2 kali 8 kali 9 adalah 144. Maka 64 ditambah 81 dikurang 49 per 144 menghasilkan 96 per 144. Hasil dari 96 per 144 ini adalah 0,667. Jadi untuk mendapatkan cosnya menghasilkan 48,2 derajat. Maka dapat dipastikan bahwa cos A adalah 48,2 derajat. Aturan luas segitiga. Luas segitiga dapat dihitung dengan nilai perbandingan trigonometri bila diketahui besar sudut dan besar dua sisi yang mengapit sudut tersebut, atau SS, SD, SS. Yang kedua, diketahui besar sisi dan besar dua sudut yang terletak di antara sisi tersebut, atau SD, SS, SD. Diketahui besar ketiga sisi atau SS, SS, SS. Nah, perhatikan segitiga ACD di samping. Sin A sama dengan CD per AC atau T per AC. T sama dengan AC dikali sin A, persamaan pertama. Luas segitiga ABC sama dengan setengah alas dikali tinggi. Maka L sama dengan setengah AB dikali T, persamaan kedua. Lalu kita substitusikan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Maka L sama dengan setengah AB dikali AC dikali sin A. L sama dengan setengah C dikali B dikali sin A. L sama dengan setengah BC dikali sin A, persamaan ketiga. Lalu perhatikan segitiga BCD. Sin B sama dengan CD per BC sama dengan T per BC. Maka T sama dengan BC dikali sin B, persamaan keempat. Luas segitiga ABC sama dengan setengah alas dikali tinggi. Maka L sama dengan setengah AB dikali T, persamaan kelima. Lalu kita substitusikan persamaan keempat dan persamaan kelima. Maka L sama dengan setengah AB dikali BC dikali sin B, menghasilkan L sama dengan setengah dikali C dikali A dikali sin B. L sama dengan setengah AC dikali sin B, itu persamaan ke-6. Maka berdasarkan aturan sinus pada segitiga ABC, B per sin B sama dengan C per sin C. Maka sin B sama dengan B dikali sin C per C, persamaan ke-7. Substitusikan persamaan 7 ke persamaan 6.
Maka didapat L sama dengan setengah dikali AC dikali sin B. Maka L sama dengan setengah dikali AC, B sin C per C. Maka L sama dengan setengah dikali AB dikali sin C yang termasuk ke dalam persamaan ke-8. Berdasarkan uraian di atas dan melihat bentuk persamaan 3, 6, dan 8, persamaan-persamaan tersebut merupakan rumus luas segitiga. Jika dalam segitiga ABC diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, maka luasnya dapat ditentukan dengan menggunakan salah satu rumus berikut, yaitu L sama dengan setengah dikali BC dikali sin A, atau L sama dengan setengah dikali AC dikali sin B, atau L sama dengan setengah dikali AB dikali sin C. Contoh, kita lihat dari gambar. B per sin B sama dengan C per sin C, di mana nilai B 4 dan nilai sin B sin 40 derajat, maka menjadi 4 per sin 40 derajat, sama dengan C per sin C, sama dengan 6 per sin C. Jadi 4 sin C sama dengan 6 dikali sin 40 derajat. 4 sin C sama dengan 6 dikali 0,643, di mana nilai sin 40 derajat itu 0,643. 4 sin C sama dengan 3,858. Sin C sama dengan 0,9645. C sama dengan 74,7 derajat. Kemudian kita cari besar sudut A. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut B ditambah sudut C. Sama dengan 180 dikurang sudut B yaitu 40 derajat ditambah sudut C yaitu 74,7 derajat. Maka 180 derajat dikurang 114,7 derajat yaitu nilai dari 40 ditambah 74,7 derajat menjadi 114,7 derajat, yaitu hasilnya 65,3 derajat. Maka luas segitiga ABC yaitu L sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Maka setengah dikali 4 dikali 6 dikali sin 65,3 derajat. Sama dengan 12 dikali 0,908 sama dengan 10,9 cm kuadrat. Jadi luas segitiga ABC adalah 10,9 cm kuadrat.